Halo, Halo, kenapa Mbak? ini orang tuanya tadi nih udah saya sambungkan. Bu Miss nih, Ya, ya ini Miss Yuninya diangkat, coba Ibu cerita terus. halo, selamat siang, Miss. Selamat siang, kenapa Bu? Ini Miss, anak saya kan pergi ke Kamboja, Miss. Cuman dia perginya ilegal, Miss. Saya juga nggak ngerti ya kan. Pertama dia bilangnya mau ke Dubai. Terus? Dia kan memang udah ada paspor kan. Bilangnya mau ke Dubai. Jadi setelah dia udah berangkat, saya juga nggak tahu tujuannya juga kemana, dan saya ini orang bodoh, nggak tahu perkembangan dunia luar nih. Jadi setelah dia dapat masalah di sana, barulah dia cerita, rupanya dia ditokoi sama kawannya, Miss. Ternyata dia dibawa ke Kamboja, dan di Kamboja itu dia pisah sama kawannya itu. Awal mula dia berangkat adalah dia berapa bulan bisa ngirimin uang sama saya kan. Jadi lama-lama dibilang dia, Mak, di sini kan Mak, kawan-kawan itu kalau dia kerjanya nggak sampai target, dia disiksa katanya, dipukuli katanya. Jadi namanya saya orang tua ya kan, udah pasti kepikiran sama saya. Jadi saya bilang, jadi kau disiksa Rahmat di sana, aku enggak Mak, katanya. Mungkin dia menutupi supaya maknya ini nggak kepikiran sama dia ya kan. Jadi dia bilang, kawanku udah banyak yang kabur Mak, katanya. Jadi saya bilang, kenapa kau nggak ikut kabur Rahmat? Tak bilang gitu. Aku nggak ada uang Mak, katanya. Jadi tak bilang, udah pulanglah kau Mat, biarpun kayak mau pulang biar mencari uangnya. Saya bilang gitu. Jadi dia kabur lah Miss kan. Singkat cerita dia udah kabur. Jadi lapor dia ke KBRI, bilang Mak mau pulang tapi ongkosnya mahal karena kan mau lebaran. Nggak apa-apa Mama cari uangnya, saya bilang gitu. Rupanya gitu dia ngomong terus kepulangan dia itu, di situ baru ketahuan kalau bisa dia itu mati di sana Miss. Iya, harus bayar denda. Iya, sementara kan kata dia setiap bulan itu gajinya dipotongin untuk membayar visanya itu, tapi nggak dibayarkan. Jadi ketepatan memang di sana setelah lari itu dia sakit ya kan. Ada membantu katanya menantunya ada orang KBRI gitu, cuman saya juga nggak tahu lah namanya kan. Dia sakit, dibawalah sama orang KBRI itu, dirawat di rumah sakit, katanya yang bayari orang KBRI. Jadi setelah tanggal 12 bulan 4 itu dia pulang dari rumah sakit, dia ke KBRI Miss. Jadi di situ dia ngomong selama ini dia tinggalnya katanya ngekos atau gimana gitu, sama untuk keperluan biaya hidup dia lah di sana. Saya udah habis uang mengirimin anak saya itu pulang 17 juta. Tapi anak saya tetap nggak bisa pulang. Jadi terakhir tanggal 12 itu dia ngomong pulang dari rumah sakit ke KBRI, karena kami lagi teleponan juga cabang 3 gini sama majikan, ada majikan yang kasih info gitulah kan. Jadi dibilang orang KBRI itu intinya kamu belum bisa pulang,
kamu kena denda ini sekian dolar, gitu kata orang KBRI itu. Jadi anaknya itu ngomong, bertanya, jadi Pak, kalau saya mau pulang sekarang gimana Pak caranya? Harus ada uang 30 juta, gitu katanya Miss. Jadi saya gini, akan saya cari uang itu, walaupun utang, biar anak saya pulang. Maksud saya gitu, Miss. Tapi dari itu, anak saya juga nggak bisa dihubungin lagi. Sampai sekarang, terakhir tanggal 12 bulan 4 lah. Sampai sekarang Miss nggak bisa dihubungi. Saya nggak tahu lagi, Miss, caranya mau kayak mana lagi nyari dia. Karena saya sendiri tidak bisa membantu banyak ya Ibu ya, tapi saya coba akan hubungi KBRI, tapi saya minta datanya ya. Karena banyak juga orang yang ditolong itu sebenarnya mereka juga ada yang pura-pura. Jadi saya sudah tidak bisa memastikan ini yang asli atau yang palsu Ibu. Untuk ke KBRI itu, saya punya adik udah pernah buat laporan pakai email KBRI kan Bu, apa Miss? Jawaban orang KBRI gitu juga. Tanggal 12 dia pulang dari rumah sakit. Setelah tanggal 12 itu dia nggak pernah lagi datang sampai sekarang. Jadi dari mulai adik saya itu kirim email ke KBRI sampai sekarang belum pernah ada kabarnya. Iya, berarti kan artinya kan dia sudah keluar dari situ. Karena gini Bu, biasanya anak-anak kalau susah itu cari KBRI, nanti kalau dia sudah sehat, sembuh, dia keluar lagi, kerja lagi di judol atau di scam Bu. Biasanya gitu. Jadi gimana? Makanya kalau dia nggak ada kabar itu ada dua hal. Dia kabarnya baik-baik saja tapi dia tidak mau ngasih tahu Ibu, atau yang kedua dia tidak baik-baik saja dan tidak bisa menghubungi Ibu. Jadi kita nggak bisa membedakan mana yang asli mana yang palsu Ibu, karena seperti yang tadi ya saya sampaikan, kalau udah berbicara tentang uang itu nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Jadi ada dua nih, kabarnya ada dua. Satu, dia baik-baik saja tapi tidak mau ngasih kabar, atau dua, dia tidak baik-baik saja dan tidak bisa memberi kabar. Nomor pribadi saya sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Waktu dia masih kerja di judi online itu kan nomornya ya Miss. Ada yang masih aktif sampai sekarang. Jadi saya begitu melihat nomor itu aktif, saya gemeteran Miss. Namanya orang tua kan berharap kalau itu nomor anak saya ya kan Miss. Jadi saya ngomong lah sama adik yang ngelapor ke KBRI. Saya bilang kok nomor si Rahmat ini aktif. Kayak mana ya, kalau aku telepon. Kata adik saya gini, nggak usah ditelepon dulu. Belum tentu dia yang megang katanya. Kalau udah pasti dia yang megang, pasti dia telepon mamanya, katanya gitu. Jadi saya juga nggak berani untuk telepon itu. Untuk nanya masalah kabar dari KBRI, dia bilang gini, kita kan udah berusaha, kita juga udah nyuruh orang untuk nyari si Rahmat di sana. Ada Miss, saya bayar orang dari Kamboja, katanya dia di Kamboja ya kan, karena ada orang di sini juga gitu. Dia minta uang untuk nyari ongkos, saya kirim Miss dari sini 6,5, saya kirim. Rupanya dia minta lagi berapa ratus. Hati-hati Bu, hati-hati di sana itu semuanya penipuan Bu. Tempat itu tempat penipuan semuanya Bu. Penipuan semuanya. 3.500.000, jadi nggak saya kasih lah. Saya hanya tukang cuci Miss. Dari mana lah uangnya? Cuma namanya untuk anak. Kalau memang anak saya pulang, saya cari Miss uangnya. Walaupun Nah itulah yang dimanfaatkan oleh penipu Ibu. Sementara anak Ibu nggak ada, mereka itu nggak tahu anak Ibu.
Karena kalian selalu berpikir bahwa dia akan menolong itu dengan ikhlas. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Mereka tuh nggak peduli air mata ibu, nggak peduli ibu ditipu. Yang mereka mau adalah dapat uang. Sekarang solusinya kalau anak ibu tidak mencari, jangan dicari dulu, biarkan dulu. Kalau dia nyari ibu, baru ibu cari saya akan bantu konfirmasi sama kedutaan. Iya, adik saya juga bilang gitu. Udah kita diem, tenang dulu katanya. Takut nanti kita kirim foto anak saya nanti ke sana disebar sama orang itu, nanti Rahmat di sana entah jadi buronan, entah payah pula dia nanti di sana. Kita Betul. tenang dulu, kita tunggu dulu. Betul. Kata adik saya gitu. Betul. Miss. Betul, tenang aja dulu. Kalau dia sudah ada kabar baru ibu cari saya ya. Untuk saat ini nggak ada solusinya. Tenang saja dulu. Karena pada kenyataannya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ibu kirim uang malah uangnya diambil orang. Iya, Miss. Jadi udah jangan bergerak apapun, jangan cari siapapun. Ibu semakin cari orang semakin ditipu orang. Iya, Miss. Tapi saya mohon ya, Miss. Nanti misalkan anak saya bisa dihubungi, mohon bantuannya ya, Miss ya. Nanti Siap. saya telepon lagi, Miss ya. Siap, saya akan membantu tapi semampunya ya Ibu ya. Karena saya juga tidak berani membahas tentang Kamboja lagi. Iya, saya juga kalau ngelihat berita-berita tentang Kamboja itu nggak berani loh, Miss. Nggak berani. Ibu tahu saya dari mana? Ibu tahu saya dari mana? Dari TikTok kemarin itu udah sempat telepon, cuman saya nggak ngerti caranya telepon Miss Yuni ini dari mana, gimana, nggak ngerti. Saya telepon WA biasa, rupanya nggak diangkat. Di situ katanya adminnya, cuman ngechat aja, maaf ya Cece. Miss Yuninya lagi ada kegiatan gitu aja. Dari baru mula-mula anak saya nggak bisa dihubungi, saya coba cari Miss Yuni. Ada orang yang bilang coba cari Miss Yuni di TikTok. Dia orang yang baik, yang mau membantu orang-orang yang di Kamboja gitu katanya. Jadi karena saya telepon nggak pandai dari live kayak gini, dan kalau telepon biasa nggak diangkat, jadi rasa putus asa itu udah ada, Miss. Ini ketepatan ini adik ini yang telepon. Iya tadi soalnya kayak dia cuma saudara, saya nggak izinkan kalau bukan ibu kandung. Nah sekarang kan ibu sudah punya nomor saya, nanti hubungan sama adiknya. Kalau ada informasi SMS ke saya ya. Iya Miss. Tapi Miss Yuni nggak bisa melakukan apapun. Nanti Miss Yuni akan menghubungkan dengan kedutaan saja ya. Iya Miss. Terima kasih ya. Iya. Jangan kirim uang ke siapapun atas nama siapapun, ngerti? Iya. KBRI tidak pernah minta uang, jadi jangan percaya. Iya. Kalau KBRI minta uang, kamu telepon saya ya, SMS ke saya ya. Miss Yuni, ini minta uang, itu minta uang, kasih tahu saya. Jangan kirim uang ke siapapun. Walaupun dia bilang melihat inilah, melihat itu, nggak boleh. Nggak boleh. Iya Miss ya. Oke. Ya, kasih ya Miss. Yo, terima kasih. Kakak terima kasih ya kakak ya. Iya, makasih banyak. Oke, terima kasih. Tentang Kamboja lagi dan Kamboja lagi, teman-teman saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana. Intinya adalah saya memberikan edukasi. Kalian masih ngengkel, pingin maksa, silahkan. Saya tidak melarang kalian untuk memaksakan diri kalian ke Kamboja. Itu hak mutlak kalian sih. Saya sebagai orang luar, saya cuma mengingatkan dan resikonya kalian menanggung tentunya. Dan selamat buat kalian yang sudah sadar bahwa ke negara orang itu tidak mudah.